Shalom, selamat siang saudara-saudara terkasih. Jumpa lagi pada siang hari ini. Senang sekali pada hari ini, walau lewat udara, kita dapat bertemu, saling menyapa. Saudara terkasih, pada kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, dimanapun berada, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, kiranya menyertai kita di dalam persekutuan yang manis oleh Roh Kudus di dalam kita. Saudara terkasih, jika kita boleh ada pada hari ini, semua itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya itu oleh karena kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita selalu bersyukur apapun keadaan kita. Saudara terkasih, kita harus bersyukur sebab kita boleh bernapas, boleh hidup. Semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, saya lewat udara ingin bincang-bincang santai, di mana betapa kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara terkasih, yang telah menerima anugerah Tuhan, menerima firman-Nya, menerima Roh Kudus, kita harus memberitakan firman Tuhan dalam keadaan baik ataupun tidak baik, saudara terkasih. Sebab apa, saudara terkasih? Tuhan Yesus mengutus murid-murid-Nya. Kita pun pada zaman akhir ini yang telah penuh dengan Roh Kudus adalah murid-murid Tuhan yang diutus oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus yang menolong kita, yang ada di dalam kita. Saudara terkasih, Tuhan Yesus mengutus murid-murid-Nya, saudara terkasih, dan berkata, sembuhkanlah orang sakit, usirlah segala setan-setan, saudara terkasih, dan sembuhkanlah orang sakit dan kelemahannya, saudara terkasih. Mari kita membaca firman Markus 6 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara terkasih, Tuhan Yesus berfirman kepada murid-murid-Nya, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan, karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, sebab itu kamu harus memberikannya dengan cuma-cuma. Begitupun kita, saudara terkasih, pada zaman akhir ini, kita diutus oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, mengerjakan segala sesuatunya, mengerjakan kebenaran Yesus Kristus yang di dalam kita, mengerjakan segala sesuatunya untuk kita berbuah-buah kebenaran, untuk kemuliaan Allah Tuhan kita. Saudara terkasih, di mana kita diutus, saudara terkasih, firman Tuhan berkata, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara terkasih, kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara terkasih. Dan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
dan kita harus waspada kepada semua orang, saudara terkasih. Kita harus waspada, kita harus senantiasa berjaga-jaga, saudara terkasih. Mengapa? Karena saudara terkasih, kita membaca firman Tuhan, saudara terkasih, kita akan membaca pada firman Tuhan, yaitu pada Matius 10 ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena itu karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian. Kita harus waspada, saudara terkasih. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus, saudara terkasih, di dalam melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, kita harus juga mempunyai hikmat, waspada kepada semua orang. Biarlah kita memberitakan firman Tuhan itu dengan hikmat daripada Tuhan itu sendiri, yaitu kita mempunyai kelimpahan kasih, yaitu kita bertumbuh senantiasa mengenal, kita berlimpah dengan kasih, dan kita penuh dengan hikmat, saudara terkasih, melakukan kebenaran dengan baik dan penuh hikmat, saudara terkasih, dan penuh pengertian, supaya kita, saudara terkasih, kita dapat melakukan yang baik, sehingga kita tidak bercacat celah, dan kita, saudara terkasih, sampai pada kedatangan Tuhan, kita tidak bercacat celah karena kita mempunyai hikmat dan pengertian, dan kita mengetahui mana yang baik, dan kita berbuah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kita untuk kemuliaan Allah. Beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya, sebab akan tiba saatnya orang-orang tidak menerima kebenaran, tetapi mengumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan telinga mereka, untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah penuh Roh Kudus, sudah mengenal Tuhan Allah Bapa kita yang menerimanya dengan cuma-cuma oleh kasih karunia, bukan karena kekuatan kita. Kita harus memberitakan firman itu juga dengan cuma-cuma, saudara terkasih. Dan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan jika kita, saudara terkasih, digiring atau dibawa pada raja-raja atau penguasa-penguasa, saudara terkasih, kita jangan takut. Sebab pada saat itu Allah akan mengaruniakan bagi kita untuk dapat menjawabnya, sebab bukan kita yang menjawab, tapi Roh Allah itu sendiri yang berbicara di dalam kita. Kita tidak usah takut, saudara terkasih. Sebab apa? Pada akhir zaman ini akan terjadi kesusahan, saudara terkasih. Manusia akan
mementingkan dirinya sendiri, saudara akan menyerahkan saudaranya, orang tua akan menyerahkan anaknya, anak akan memberontak kepada orang tua, bahkan membunuh, dan kamu akan dibenci oleh karena namaku. Saudara terkasih, itulah yang akan terjadi. Tetapi barang siapa yang dapat bertahan, hidup setia, melakukan firman Tuhan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, di akhir zaman ini, biarlah kita senantiasa bertekun di dalam iman, saudara terkasih. Dan kita harus tahu, sebab Tuhan senantiasa menjaga kita, senantiasa melindungi kita, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, bukankah 2 burung pipit dijual 1 duit, namun seekor pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa sekehendak Tuhan. Rambut di kepalamu jumlahnya pun Tuhan tahu, saudara terkasih. Bukankah kita lebih berharga dari banyak burung pipit itu? Sebab itu kita jangan khawatir, jangan takut. Apapun keadaan kita, saudara terkasih, beritakan firman keselamatan, jangkau jiwa-jiwa saudara terkasih. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini kita senantiasa bersyukur, senantiasa berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Hari semakin sukar, zaman semakin sukar, di mana orang sekarang, saudara terkasih, mementingkan dirinya sendiri, saudara terkasih. Dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, pada di akhir zaman ini kita harus senantiasa berjaga-jaga, sebab firman Tuhan, saudara terkasih, yaitu pada Matius 10 ayat 34, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Saudara terkasih, kedatangan Tuhan itu bukan membawa damai, saudara terkasih, tetapi membawa pemisahan bagi kita, saudara terkasih, di mana musuh orang adalah seisi rumahnya. Dan Tuhan itu membawa pemisahan bagi kita, saudara terkasih. Oleh sebab itu, saudara terkasih, firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi ibu bapanya melebihi daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya perempuan, anaknya laki-laki lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena aku, ia akan mendapatkannya kembali. Di masa-masa sukar ini, saudara terkasih, jangan kita mengutamakan yang di dunia ini lebih daripada Tuhan. Sebab itu kita harus lebih lagi membaca firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan yang terutama. Saudara terkasih, dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan membawa damai, tetapi membawa pemisahan. Saudara terkasih, pemisahan dari Bapa dengan anaknya, dari anaknya perempuan dengan ibunya, dari menantunya dengan mertuanya. Musuh orang adalah seisi rumahnya, saudara terkasih. Oleh sebab itu, kita di akhir zaman ini, jangan kita mengasihi yang sia-sia, saudara terkasih. Kita harus mengasihi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, lebih dari segala-galanya, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus penuh dengan Roh Kudus, harus memberitakan firman Tuhan. Saudara terkasih, baik ataupun tidak baik keadaannya, sebab barang siapa menerima kita, ia menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai pemberita Injil, dan barang siapa menerima Yesus Kristus Tuhan, ia menerima Allah Bapa. Dan barang siapa menerima nabi, ia menerima upah nabi, dan barang siapa menerima orang benar, ia menerima upah orang benar. Dan barang siapa yang memberikan air secangkir bagi orang yang paling kecil, yang oleh karena muridku ini, ia tidak akan kehilangan upah daripadaku. Itulah firman Tuhan, saudara terkasih, di mana kita harus menerima firman Tuhan itu yang disampaikan oleh hamba-hambanya, di mana Tuhan bekerja lewat hamba-hambanya, saudara terkasih. Firman disampaikan lewat bintang-bintangnya, saksi-saksinya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menerima firman itu, saudara terkasih, dan kita harus membaca firman itu juga, saudara terkasih. Sebab apa, saudara terkasih? Kita harus membaca firman, kita harus mendengar hamba-hamba Tuhan, saudara terkasih, di mana firman itu harus sesuai dengan apa yang diberitakan setiap hamba-hamba Tuhan, saudara terkasih. Jangan kita tidak pernah membaca firman, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Saudara terkasih, kita harus bersekutu dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Terlebih lagi, kita mendengarkan utusan-utusan Tuhan di akhir zaman ini lewat kesaksian firman Tuhan, saudara terkasih. Dan biarlah kita saling mendoakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersukacita jika ada hamba Tuhan memberitakan firman kebenaran, di mana rahasia firman Tuhan dibukakan. Sebab kemuliaan kita itu, saudara terkasih, ialah apabila firman Tuhan dibukakan rahasianya, kita memperoleh kemuliaan, saudara terkasih. Terlebih-lebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita mempergunakan hari-hari ini, waktu-waktu ini, dengan takut, dengan penuh hikmat, saudara terkasih. Jangan kita mempergunakan waktu-waktu ini, saudara terkasih, penuh dengan kesia-siaan, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita tidak pernah mendengar, melakukan firman Tuhan, tetapi hendaklah kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan itu
Sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Saudara terkasih, biarlah pada saat ini, di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita anak-anak Tuhan membuka hati, terima firman Tuhan, terima Yesus Kristus, terima Roh Kudus. Kita beritakan firman Tuhan, baik tidak baik, apapun keadaannya. Karena pada akhir-akhir zaman ini, saudara terkasih, ada masanya orang tidak lagi mau menerima kebenaran, tetapi mereka lebih suka mengumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan telinganya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Sebab itu, saudara terkasih, apapun keadaan kita harus bersyukur pada Tuhan. Terlebih-lebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, biarlah kita dipakai seperti ke-12 murid Tuhan itu yang menerima kuasa mengusir setan, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan, dan diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang sakit, memberitakan firman Tuhan, mengusir setan-setan, dan menyembuhkan orang sakit dan kelemahannya. Saudara terkasih, di mana kita melayani, jika kita melayani, saudara terkasih, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara terkasih, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Karena apa? Karena kita diutus seperti domba, diutus ke tengah-tengah serigala. Dan kita harus waspada kepada semua orang, saudara terkasih, karena ada di antara pada mereka yang mau menyerahkan kita, saudara terkasih, ke mahkamah agama, menyesah kita di rumah ibadah, saudara terkasih, menjadi kesaksian bagi mereka. Kiranya biarlah pada saat ini kita diberkati, saudara terkasih. Biarlah kita pakai hari-hari ini untuk memberitakan firman Tuhan, saudara terkasih, dan kita senantiasa berjaga-jaga. Kita bertambah-tambah dalam kasih, bertambah-tambah dalam pengetahuan akan kebenaran dan pengertian, saudara terkasih, sehingga kita dapat melakukan yang baik, sehingga kita tidak bercacat celah sampai pada Yesus Kristus datang dan kita penuh dengan buah-buah kebenaran yang dikerjakan Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah, untuk puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Dan oleh karena itu, saudara terkasih, kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, baik siang, malam, saudara terkasih, baik pagi, kita harus bertekun di dalam doa, buka hati, terima firman Tuhan, terima Yesus Kristus, terima Roh Kudus, Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Selamat sore. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Shalom. Kiranya diberkati kita hari ini, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, itu yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.